Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Kusmoadani dengan NIM 23506010111144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, pertama-tama di sini ada beberapa subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama pastinya di pengertian dari mekanika, gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, dan gerak 3 dimensi. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian mekanika. Nah, jadi mekanika itu apa sih? Mekanika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kinematika dan dinamika. Nah, kinematika sendiri itu adalah bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak materi tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak. Sedangkan dinamika juga salah satu bidang dari ilmu fisika yang mempelajari gerak materi dan penyebab terjadinya gerak. Nah, contohnya dari kinematika itu sendiri kayak pergeseran, jarak, kecepatan, dan percepatan. Jadi yang akan kita bahas di sini tuh kinematikanya. Nah, kalau dinamika sendiri tuh materi bahasanya tuh seperti gaya, usaha, dan momentum. Kemudian kita lanjut ke bagian kanannya. Bila suatu benda berubah posisinya atau berpindah tempat atau mengalami perpindahan dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut mempunyai kecepatan. Bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dinyatakan mempunyai percepatan. Nah, jadi di sini perbedaan antara kecepatan dan percepatan sendiri itu cukup jelas. Kalau percepatan, kalau kecepatan itu kan memiliki kurun waktu tertentu, benda tersebut itu berpindah. Kalau kalau si percepatan itu, kecepatannya itu berubah dalam kurun waktu tertentu. Jadi semakin bertambahnya waktu, kecepatannya itu berubah, itu percepatan. Jadi percepatan itu yang berubah itu waktunya, kalau kecepatan itu jaraknya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke gerakan satu dimensi. Nah, jadi di gerakan satu dimensi ini sebenarnya ada dua yang pentingnya itu yaitu gerakan horizontal dan gerakan vertikal atau gerakan jatuh bebas. Nah, kalau misalnya yang dua dimensi itu lintasannya tuh berada dalam bidang datar. Jadi ada dua gerakan melingkar sama gerakan palabora. Terus kalau yang tiga dimensi itu lintasannya berada dalam ruang. Nah, jadi kita masuk ke subtopik yang gerak satu dimensi dulu. Jadi gerak satu dimensi adalah gerak sepanjang garis lurus, memiliki dua arah yang memungkinkan terjadi dengan dibedakan dengan tanda positif dan tanda negatif. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi gerakan satu dimensi itu gerakannya itu cuman maju dan mundur. Jadi satu dimensi, ke depan dan ke belakang saja. Nah, dia itu dibedakan dengan tanda positif dan tanda negatif. Misalnya, maju itu ditandakan sebagai tanda positif, sedangkan mundur ditandakan sebagai tanda negatif. Nah, seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, seperti kereta api, itu kan jalurnya cuma maju dan mundur. Nah, itu gerak satu dimensi. Terus mobil yang ada di jalan tol, itu kan satu dimensi semua, pada maju semua. Seperti itu. Kemudian kita lanjut posisi dan perpindahan. Jadi, posisi didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan. Nah, kerangka A, XI lebih besar dari 0 dan XF lebih besar dari 0. Kerangka B, X aksen I kurang dari 0, tetapi X aksen F lebih besar daripada 0. Satu dimensi sehingga kita hanya perlu sumbu X atau sumbu Y saja. Nah, jadi itu maksudnya gerak posisi dan perpindahan itu kayak saling berkaitan gitu loh. Posisi itu apa ya? Kayak titik awalnya untuk perpindahan. Seperti itu. Dan kita lanjut ke perpindahan. Perpindahan mengukur perubahan posisi. Jadi kan posisi itu sebagai titik acuannya. Kalau perpindahan itu berarti perpindahan posisi 1 ke posisi 2. Direpresentasikan oleh delta X jika horizontal atau delta Y jika vertikal. Kuantitas vektor karena kita perlu informasi arah. Jadi kita tuh mengukur perubahan posisi atau perpindahan itu dengan vektor agar lebih mudah. Jadi dari satu titik ke titik lain itu pakai vektor.
kan kemarin kita udah sempat bahas nih di vektor video sebelumnya, kalau misalnya kita mengerjakan vektor itu kan ada penambahan, perkurangan, kayak aljabar biasa. Jadi sebenarnya untuk posisi dan perpindahan sendiri atau percepatan dan kecepatan itu menggunakan vektor itu lebih mudah. Tanda plus atau tanda minus dapat digunakan untuk menyatakan arah gerak satu dimensi. Tadi udah saya sebutkan bahwa kalau positif itu bisa untuk maju ke depan, kalau negatif itu ke belakang. Seperti itu. Dan di sini satuan yang digunakan tuh ada satuan internasionalnya itu meter, CGS-nya itu sentimeter, kalau USA atau UK itu feet atau FT ya, singkatannya. Lanjut. Nah, perpindahan. Perpindahan itu mengukur perubahan posisi, direpresentasikan oleh delta X atau delta Y. Nah, jadi misalnya nih, itu kan ada gambar ya, itu mobilnya tuh awalnya tuh titiknya tuh di XI-nya tuh di 10 meter, kemudian posisi titik keduanya tuh di XF 80 meter. Jadi dia tuh melakukan perubahan posisi sepanjang 70 cm. Nah, itu gimana caranya? Jadi tinggal XF atau titik kedua dikurangi titik pertama. Jadi XF min XI. Itu delta X-nya ya, itu X1-nya itu seperti itu. Nah, jadi 80 meter dikurangi 10 meter, jadi positif 70 meter. Nah, kenapa positif? Karena dia kan maju ke depan, bukan mundur. Kalau misalnya dia mundur, itu dia akan pergi ke belakang 0. Ini kan maju ke depan 0. Kemudian ini ada lagi, um, contohnya, itu kan titiknya itu awalnya di 80, maaf, titiknya awalnya di 20, kemudian ke 80. Nah, itu sama saja. Itu tapi bedanya dia itu mundur ke belakang. Itu kita bisa melihat arah mobilnya, dia itu mundur ke belakang. Jadi, tetap saja uh, titik awal dikurangi titik akhir. Jadi 20 dikurangi 80 sama dengan minus 60. Seperti itu. Kemudian lanjut ke jarak atau perpindahan. Nah, maksudnya di sini tuh jarak itu tuh disimbolkan dengan kurva yang warna biru. Itu jarak yang ditempuh. Itu seperti itu. Jadi dia tuh bisa naik, bisa turun, bisa naik lagi. Kalau perpindahan itu cuman garis lurus. Lanjut. Nah, kecepatan rata-rata. Jadi apa sih kecepatan rata-rata itu? Jadi kecepatan rata-rata itu perbandingan antara perpindahan dengan salang waktu yang terjadi. Jadi eh, objek itu kalau berpindah dia pasti memiliki kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Jadi dia tuh mirip dengan perpindahan, cuman dia tuh rumusnya itu kan pakai delta X per delta T. Jadi delta T itu time-nya. Jadi XF min XI per delta T. Jadi kan XF tadi titik awal dikurangi titik akhir per delta T. Seperti itu. Lanjut ke gerak dalam 2 atau 3 dimensi. Nah, di sini nih udah lumayan berbeda dengan gerak satu dimensi karena di gerak 2 dimensi itu kita sudah menggunakan vektor. Nah, di sini kan kita bisa ngeliat ya, itu di gambarnya itu kan ada salah satu contoh vektor yang kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi gerak gerak 2 atau 3 dimensi itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan plus atau minus saja. Nah, terus gimana caranya kita menjelaskan gerak 2 atau 3 dimensi? Nah, kita tuh menggunakan vektor. Nah, konsepnya itu ini tuh bisa terlihat kan bahwa uh, ini ini tuh kayak posisi awalnya gitu loh. Ini posisi awalnya, terus ini titik titik X-nya, ini titik Y-nya. Jadi dia berarahnya kemana, misalnya ke atas ini. Ini sebagai resultannya, sebagai titik yang akan dia tujunya. Jadi biasanya tuh ada kayak R atau jaraknya. Kemudian ini tuh sebagai kerangka acuan, terus di sini tuh ada arahnya. Ini sebagai pusat acuan. Dan ini kan vektor posisinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tuh maksudnya tuh kayak penguraiannya gitu loh. Jadi bagaimana cara mengerjakannya tuh kayak misalnya Y sama dengan A sin theta. Sin theta tadi dari mana? Dari arahnya sini. Terus AX, A cos theta. Nah, A ini tadi jarak ya teman-teman. Terus ini A kuadrat sama dengan
AX kuadrat plus AY kuadrat. A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Tan theta sama dengan AY per AX. Nah, jadi dia itu konsep vektor satuan ya. Itu kan menunjukkan satu arah tertentu. Panjangnya satu satuan tidak berdimensi saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi maksudnya saling tegak lurus itu gimana kan ini ya, ini tegak lurus. Seperti itu. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penjumlahan vektor. Ini sempat kita singgung sebelumnya. Jadi penjumlahan vektor itu ya seperti biasa ya teman-teman, kita tinggal menambahkan A plus B, terus kita akarkan, jadi R, R, Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Jadi kayak gitu, sama aja. Cuman kalau misalnya di beberapa vektor itu tambah aja. Jadi ini kalau gini kan cuman dua ya. Kalau kita pakai yang jejer genjang, kita itu bisa pakai yang segi 6, segi 5. Nah, itu kalau vektornya emang banyak, itu kita pakai seperti itu. Nah, pas itu ada resultannya. Resultan itu yang menarik ujung titik satu ke titik yang lainnya. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh nggak yang kayak misalnya nggak kayak gini, nggak ke atau ke C gini nggak, tapi ke D. Kenapa gitu? Soalnya dia tuh harus ke ujung lainnya, bukan ke sembarang titik kayak kayak ini kan masih ada ujungnya ya. Ujung maksudnya ini ada yang kesambung gitu loh. Kalau ini kan tinggal set gitu. Jadi kayak modelnya menutup. Terus kita lanjut ke kecepatan rata-rata dan percepatan. Nah, kecepatan rata-rata dan percepatan ini tuh maksudnya gimana? Kalau misalnya kecepatan rata-rata kita itu vektornya tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini kecepatan awal, kecepatan akhir. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya itu resultannya. Nah, caranya gimana? Berarti R awal dikurangi R akhir per time, time awal dikurangi time akhir. Jadi, rumusnya tuh delta R, dari delta jarak per delta T, delta time. Habis itu kita lanjut ke percepatan. Ini percepatan lumayan agak rumit ya vektornya. Jadi awal gini sama saja, cuman di sini itu ada V1, terus di sini ada V2. Nah, V1 itu bisa kayak apa ya, bentuk segitiganya di sini, kemudian kita nyari resultannya di sini. Jadi dia ini menggunakan limit, teman-teman. Jadi kita pakai delta V ya, delta V per delta T. Nah, kemudian dilimitkan. Terus kita lanjut ke gerak proyektil atau gerak peluru. Nah, jadi gerak proyektil atau gerak peluru ini tuh emang geraknya tuh seperti peluru gitu, jadi ke bawah gitu. Membentuk lingkaran seperti ini. Nah, turun ke bawah sini. Nah, jadi gerak peluru itu apa? Gerak peluru adalah sebuah benda yang bergerak dalam arah X dan Y secara bersamaan dalam dua dimensi. Nah, bentuk gerak dalam dua dimensi tersebut emang disepakati dengan gerak peluru karena emang bentuknya mirip peluru yang jatuh. Jadi, ini tuh ada beberapa tips untuk mengerjakannya. Itu biasanya kita tuh harus mengabaikan gesekan udara dan abaikan rotasi bumi. Tapi di sini kita pakai gravitasi ya, teman-teman. Nah, dengan asumsi yang tadi, yang kita mengabaikan gesekan udara dan rotasi bumi, maka sebuah benda dalam gerak peluru akan membentuk lintasan secara parabola. Nah, lanjut. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Benda dilepaskan, gravitasi, dan percepatan. Jadi, apa maksudnya? Jadi, ketika benda dilepaskan, hanya gaya gravitasi yang menarik benda. Mirip seperti gerak ke atas atau ke bawah. Nah, karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, maka percepatannya itu vertikal berarah ke bawah. Tidak ada percepatan vertikal, tidak ada percepatan ke arah horizontal. Jadi, maksudnya nggak ada penarikan percepatan ke samping, pasti ke atas atau ke bawah, seperti itu. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi tadi. Gaya gravitasi kan pasti ke bawah ya, teman-teman. Jatuhnya ke bawah. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini.
Jadi Vx sama dengan Vx0 sama dengan konstan. Nah, Vx0 sama dengan konstan. Kayak gitu, teman-teman. Terus kita lanjut. Nah, ini sama tadi maksudnya benda dilepaskan berarti gravitasi, dipengaruhi gravitasi sehingga percepatannya itu arah vertikal, nggak ada percepatan yang ke arah horizontal. Nah, kita kembali lagi ke sini saja. Jadi, pilihan kerangka koordinat itu Y, arahnya itu vertikal. Komponen X dan Y itu dapat ditangani secara terpisah. Maksudnya dapat dihitung secara individu gitu. Kecepatan, termasuk kecepatan awal dapat dipecahkan dalam komponen X dan Y. Gerak dalam arah X adalah gerak GLB. Sedangkan gerak Y itu gerak GLBB. Atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut ke gerak melingkar. Oh iya, maaf teman-teman lupa. Jadi di gerak peluru itu ada gerak peluru tidak simetri. Jadi eh, geraknya itu nggak mengikuti aturan gerak peluru, cuman pecah gerak arahnya itu menjadi atas dan bawah. Jadi simetri itu kembali ke ketinggian yang sama. Jadi tetap sama, cuman dia tuh kembali ke atas atau ke titik awal. Nah, sekarang kita masuk ke gerak melingkar. Jadi di gerak melingkar itu ya emang gerakan atau lintasannya itu berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini kita pakai rumus lingkaran yang jari-jari. Nah, sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki percepatan karena kecepatan atau arahnya itu berubah. Nah, ini percepatan yang berubah disebut sentripetal, seperti itu. Jadi sempat kita pelajari di SMA juga bahwa hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear itu V sama dengan ini. Jadi percepatan ini tuh bisa dihubungkan dengan sudut juga. Jadi kita pakai delta V per V sama dengan delta S per R. Jadi delta V sama dengan V per R delta S. Kayak gitu. Terus ini tuh lambang vektor ya. Jadi A sama dengan V per R dikali delta S per T. Nah, maka maka rumus yang digunakan di sini dari gerak percepatan sentripetal itu dihasilkan dari rumus ini. Jadi A percepatannya sama dengan V kuadrat dibagi R atau jarak jari-jarinya. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus di mana jari-jari lingkaran dan partikel itu menempuh 2pi selama satu periode, maka tinggal nambahin aja teman-teman. Jadi V sama dengan 2pi dikali R besar per T. Itu kelajuan dari gerak sentripetal. Nah, sekian presentasi tentang gerak 1, 2, dan 3 dimensi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.